Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini ramai tapi begitu sepi? Suara-suara begitu banyak terdengar, tapi tak satu pun benar-benar mendengar Anda. Dunia terus bergerak setiap hari, tapi Anda tetap berdiri di tempat dan bertanya, apakah aku benar-benar diperhatikan? Di zaman sekarang, hampir semua orang terlihat peduli. Mereka membagikan kutipan bijak, mengirim emoji semangat, dan menuliskan stay strong di kolom komentar. Tapi ketika Anda benar-benar butuh bahu untuk bersandar, Anda hanya menemukan notifikasi yang sunyi. Kita hidup dalam masa ketika simpati bisa dituliskan dalam 140 karakter, tapi empati semakin langka. Semua orang berjalan cepat mengejar sesuatu yang katanya penting, entah itu uang, waktu, kebahagiaan, atau validasi dari dunia yang tak benar-benar mengenal mereka. Dan Anda mungkin bertanya, lalu bagaimana denganku? Apakah aku tidak penting? Apakah aku hanya bayangan dalam keramaian ini? Sinilah kita mulai menyadari satu hal yang menyakitkan, tapi ini nyata. Manusia lebih sering memikirkan dirinya sendiri, bukan karena jahat, bukan karena tidak peduli, tapi karena beban hidup yang telah menumpuk dan terlalu tinggi. Dan kita terlalu sibuk menyeimbangkan di atas kepala. Seorang filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, jangan berharap dunia akan memperlakukanmu sesuai harapanmu. Dunia memperlakukan semua orang sesuai jalannya sendiri. Maka pertanyaannya bukan lagi, kenapa tidak ada yang peduli padaku? Tapi lebih dalam dari itu, apakah aku sudah cukup sadar bahwa setiap orang juga membawa lukanya sendiri? Segalanya terasa pribadi di dunia yang kejam ini. Tapi mungkin itu bukan tentang kita saja. Mungkin kita tidak sepenting itu di dunia orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak bernilai. Dan dari sinilah kita bisa mulai melihat dengan mata yang baru. Bukan untuk menjadi apatis, tapi untuk menjadi lebih bijak. Lebih sadar bahwa di balik setiap ego ada cerita yang tak terlihat. Dan di balik setiap jarak ada manusia yang juga sedang merasa tidak dilihat. Ego adalah suara dalam diri yang berkata, akulah pusat dari segalanya. Suara yang pelan tapi tegas, yang membisikkan bahwa perasaanku lebih penting, bahwa kebutuhanku harus diprioritaskan, bahwa aku harus dimenangkan. Dan ketika dua ego saling berhadapan, lahirlah pertengkaran. Bukan karena salah satu benar, tapi karena keduanya ingin merasa lebih penting. Pernahkah Anda berada dalam sebuah debat yang awalnya hanya perbedaan pandangan biasa, tapi tiba-tiba menjadi pertarungan harga diri? Kita merasa harus menjelaskan, harus dipahami, harus didengarkan. Bukan untuk mencapai kebenaran, tapi untuk menang. Dan ketika seseorang tak setuju dengan kita tak hanya merasa kecewa, kita merasa ditolak, karena bagi ego, berbeda pandangan artinya kamu tidak memihakku. Disinilah ego menjadi penghalang terbesar dalam memahami sesama, karena kita tidak benar-benar mendengarkan untuk memahami. Kita mendengarkan untuk menjawab. Kita tidak bertanya untuk mengerti. Kita bertanya untuk membuktikan bahwa kita benar. Seperti kata Marcus Aurelius, jika seseorang bersalah padamu, sadarlah bahwa dia juga manusia, dan kamu pernah melakukan hal yang sama tanpa kamu sadari. Maka siapa yang paling penting? Tidak ada atau semua orang? Karena setiap manusia adalah tokoh utama dalam hidupnya sendiri. Dan jika kita ingin hidup berdampingan, kita harus rela turun dari panggung dan sesekali menjadi penonton yang baik dalam cerita orang lain. Sebab kebijaksanaan bukan soal menang debat, tapi tentang mampu berkata dalam hati, aku tidak harus menjadi yang paling penting, agar tetap bisa bahagia. Setiap manusia hidup dalam dunia kecilnya masing-masing, dunia yang diisi oleh keinginan, ketakutan, impian, dan luka yang tidak selalu tampak dari luar. Maka wajar jika seseorang merasa bahwa apa yang ia perjuangkan adalah yang paling penting. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa di saat Anda sedang panik karena masalah pekerjaan, ada seseorang di belahan lain dunia yang menangis karena kehilangan keluarganya? Dan di saat Anda merasa dunia runtuh karena patah hati, ada anak kecil yang merasa lapar dan tak tahu kapan bisa makan lagi. Bukan untuk meremehkan penderitaan Anda, tapi untuk menyadarkan bahwa penderitaan bukan milik satu orang, bahwa yang penting bagi kita bisa jadi sepele bagi orang lain, dan sebaliknya, yang remeh bagi kita bisa menjadi hal paling serius dalam hidup orang lain. Dunia tidak punya pusat, setiap manusia adalah poros bagi dunianya sendiri, dan justru karena itulah tidak ada satupun kepentingan yang bisa dianggap lebih tinggi dari yang lain. Hanya karena suara kita lebih keras, bukan berarti kita lebih benar. Hanya karena masalah kita lebih besar di mata kita, bukan berarti yang lain harus mengalah.
Kesetaraan bukan berarti menyamakan isi hati, tapi menyadari bahwa semua orang ingin dimengerti, seperti halnya kita. Dalam logika stoik, kita diajak untuk melepaskan ilusi pengendalian atas orang lain. Kita tidak bisa memaksa dunia memahami kita, tapi kita bisa memilih untuk memahami dunia semampu kita. Maka, saat seseorang berkata, "Ini penting untukku," cobalah untuk tidak buru-buru membandingkan. Jangan menjawab dengan, "Tapi aku juga." Karena dua orang bisa sama-sama tenggelam, meski air yang menenggelamkan mereka berbeda. Dunia yang adil bukan dunia yang menjunjung satu kepentingan, tapi dunia yang memberi ruang bagi semua kepentingan dengan kadar yang setara. Dan dalam ruang kesetaraan itu, ego mulai mengecil dan empati mulai tumbuh. Kita hidup dalam masyarakat yang penuh tuntunan halus. Semua orang ingin dimengerti, tapi tidak banyak yang benar-benar ingin mengerti. Kita ingin orang lain tahu apa yang kita rasakan, tanpa harus repot-repot menjelaskan. Kita ingin dipahami saat kita diam, didengar saat kita lelah, dipeluk saat kita kecewa. Tapi, seberapa sering kita melakukan hal yang sama untuk orang lain? Pernahkah kita diam sejenak dan bertanya, apakah orang di sekitarku juga sedang menanggung sesuatu? Apakah orang di sekitarku juga sedang menanggung sesuatu yang tak dia katakan? Atau kita terlalu sibuk dengan cerita kita sendiri, sehingga lupa bahwa setiap manusia adalah novel yang belum kita baca. Disinilah letak ironi sosial. Kita ingin empati, tapi kita pelit memberikannya. Kita ingin diperhatikan, tapi terlalu sibuk dengan notifikasi kita sendiri. Kita ingin orang lain bersabar pada kita, tapi kita mudah tersinggung saat orang lain bersikap dingin. Ego membuat kita merasa paling lelah, paling layak dimengerti, paling berhak diprioritaskan. Tapi dunia tidak bergerak mengikuti kelelahan kita. Dunia tidak berhenti ketika kita patah hati. Dunia tidak mengecil hanya karena kita sedang merasa kecil. Dalam ajaran stoik, kita diajak untuk menyadari bahwa hal-hal eksternal bukan milik kita dan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita merespon dunia yang seringkali tidak adil. Maka, jika kita ingin dunia menjadi lebih baik, bukan dengan memaksa semua orang memahami kita, tapi dengan menjadi satu dari sedikit orang yang mau memahami lebih dulu. Karena empati yang tulus bukan dimulai dari kata-kata yang manis, tapi dari keberanian melihat keluar dari diri sendiri. Pada akhirnya, itu bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling penting, tapi tentang siapa yang paling sadar bahwa kita semua sama-sama sedang berusaha, sama-sama ingin dimengerti, sama-sama takut ditinggalkan, sama-sama pernah merasa tidak cukup, tidak dianggap, tidak dicintai sebagaimana mestinya. Tapi bayangkan, jika di dunia ini ada sedikit lebih banyak orang yang bersedia berhenti sejenak untuk mendengarkan, untuk memahami tanpa menghakimi, untuk meredam egonya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau alami, tapi aku di sini." Mungkin itu tidak mengubah dunia, tapi itu cukup untuk mengubah seseorang, dan dari seseorang ke seseorang lainnya. Dunia akan perlahan menjadi lebih hangat. Jangan takut jika kepentinganmu tak dimengerti. Jangan kecewa jika tidak semua orang peduli, karena itu tidak membuatmu kurang berarti. Itu hanya menunjukkan bahwa dunia ini luas, dan kamu adalah bagian kecil darinya yang tetap penting. Seperti bintang yang tak pernah bersinar paling terang, tapi tetap memiliki tempat di langit. Begitulah kita. Kita harus jadi pusat perhatian untuk tetap memiliki cahaya. Maka, di tengah dunia yang sibuk sendiri, mari kita tetap memilih menjadi manusia yang bisa melihat lebih dari sekedar dirinya, yang bisa merasa meski seringkali tak dimengerti. Dan pada akhirnya, kebesaran hati tak diukur dari seberapa penting kita dipandang, tapi dari seberapa besar ruang yang kita sediakan untuk orang lain di hati yang sempit ini.